Al-maf'ulu bihi definisinya adalah man waqa'a alaihi fi'lul fa'il. Itu sebuah kata yang menerima akibat dari perbuatan seorang fa'il atau sebuah fa'il. Bahasa gampangnya, al-maf'ulu bihi itu adalah objek dari sebuah subjek. Kalau dalam kalimat terdiri dari subjek, predikat, dan objek, maka objek itu dalam bahasa Arab disebut dengan al-maf'ulu bihi. Misalkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari wa Muslim, Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Khairukum, sebaik-baik kalian adalah man ta'allama, itu orang yang mempelajari. Mempelajari apa? Al-Qur'ana. Nah, maka Al-Qur'ana inilah sebagai al-maf'ulu bihi, sebagai objek dari kata ta'allama. Jadi barang siapa yang mempelajari Al-Qur'an, nah, berarti Al-Qur'an adalah al-maf'ulu bihi. Ya, saya makan roti, maka roti adalah al-maf'ulu bihi. Al-maf'ulu bihi itu bisa berbentuk isim zahir, dan ini yang paling mudah untuk kita deteksi. Maf'ul bihi atau objek itu berbentuk kadang isim zahir. Ya, contohnya tadi adalah ya, saya membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an itu isim zahir. Ya, saya melihat pemandangan. Pemandangan itu isim zahir. Maka ini semua dalam bahasa Arab disebut al-maf'ulu bihi. Misalkan ya, doroba Muhammadun Zaidan. Muhammad memukul Zaid. Nah, Zaid di situ maf'ul bihi dalam bentuk isim zahir. Kemudian maf'ulu bihi juga bisa berbentuk domir muttasil. Ya, domir muttasil, kata ganti yang bersambung. Ya, jadi domir kadang berbentuk kata ganti. Misalkan ya, ketika kita mengatakan rahimakallahu, rahimakallahu, ya, rahimaka, ya, ka di situ sebagai maf'ul bi dari kata rahima. Ya, rahima fi'il dan fa'il, ya, kemudian ka sebagai objeknya. Ya, darabtu, saya memukul. Ya, kalau kita mengatakan kamu, saya memukul kamu, nah darabtu ka. Maka ka ini sebagai al-maf'ulu bihi. Nah, jadi maf'ul bihi itu tidak hanya berbentuk isim zahir, muncul, tampak, ya, tapi juga tersembunyi sebagaimana menggunakan kata ganti. Ya, itu sebutnya maf'ul bihi domir. Nah, bedanya adalah ya, kalau i'rab nanti, kalau maf'ul bihi itu berbentuk isim zahir, maka kita katakan mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Yang pakai fathah dia. Tapi kalau berbentuk domir, karena domir itu nggak boleh berubah-ubah harokatnya, maka kita katakan ya, misalkan tadi doro betuka, k-nya itu kita katakan maf'ulun bihi fi mahalli ya nasbin, ya fi mahalli nasbin, bukan mansuf ya, tapi fi mahalli nasbin. Nah, karena dia domir mabni. Jadi kita katakan fi mahalli nasbin. Apa itu fi mahalli nasbin? Yaitu sebuah kata yang dia dihukumi mansub, tapi karena dia mabni, nggak bisa muncul tandanya. Kalau nggak bisa muncul tandanya, kita gunakan kalimat fi mahalli nasbin. Nah, kemudian maf'ul bih juga bisa berbentuk domir munfasil. Ya, kalau darabtu ka, ka-nya itu nempel ya. Tapi kalau domir munfasil juga boleh. Misalkan kita katakan darabtu iyyaka, ya. Darabtu iyyaka. Maka iyyaka di sini sebagai al-maf'ulu bihi. Nah, kalau kita tempel dengan kata iya, ya, jadi ka itu nempel dengan iyyaka, bukan dengan darabtu. Ya. Kalau kita tempel dorobetuka, itu tadi namanya domir muttasil. Ya, kalau dipisah namanya domir
munfasil, ya. Maka kalau dipisah seperti ini, dhamir munfasil boleh diletakkan di depan. Jadinya iyyaka darabtu. Nah, ini mana pengkhususan jatuhnya nanti. Kalau kita taruh di depan, ya. Iyyaka darabtu. Sama seperti di surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu. Asal katanya adalah na'budu iyyaka, itu dhamir munfasil. Boleh juga kita katakan asalnya adalah na'budu ka, dhamir muttasil. Kemudian maf'ul bih itu kadang dia ada dua, ya. Terkadang dia ada dua. Nah, jadi dalam satu kalimat itu normalnya satu maf'ul bih. Saya makan roti. Nah, roti itu maf'ul bih, satu saja. Yang kita maksud dengan satu, dua, atau tiga ini bukan berarti jumlah bendanya, ya. Saya makan 3 roti, itu tetap dihitung satu, ya, satu maf'ul bih. Nah, yang kita maksud dengan maf'ul bih itu bisa lebih dari satu, misalkan pada kalimat, ya, Fatimah memakaikan anaknya baju. Objeknya di situ ada dua, anaknya dan baju. Fatimah memakaikan anaknya. Siapa yang dipakaikan? Anaknya. Apa yang dipakaikan? Baju. Nah, berarti dua kan? Ada dua objek di situ. Nah, untuk melihat maf'ul bih itu ya ada satu atau dua, maka kita melihat kepada jenis fiil yang dipakai. Ya, kembali kepada jenis fiilnya. Kalau fiilnya fiil muta'addi, maka dia bisa jadi membutuhkan lebih dari satu maf'ul. Ya. Misalkan kata zonna. Ya, zonna itu fiil dan dia membutuhkan lebih dari satu maf'ul bih. Ya, jadi kita katakan misalkan zonna Muhammadun, ya, al-yauma, atau zonna Muhammadun an-najaha sahlan. Muhammad mengira bahwasanya sukses itu mudah. An-najaha itu maf'ul bih yang pertama, sahlan itu maf'ul bih yang kedua, dan dua-duanya mansub. Ya. Dhanna Muhammadun an-najaha sahlan. Ya, sama misalkan di dalam ayat wa tahsabuhum aiqadhan wa hum rukud di surat Al-Kahfi ayat 18. Wa tahsabuhum aiqadha, dan kamu mengira mereka itu sadar padahal mereka tidur. Nah, kamu mengira mereka itu maf'ul bih pertama, ya, sadar itu maf'ul bih yang kedua, gitu ya. Ya, jadi jangan disamakan maf'ul bih 1, maf'ul bih 2 itu maksudnya saya melihat Muhammad dan Zaid. Nah, itu tetap satu maf'ul bihnya, ya. Karena kata dan Zaid itu masuk ke kalimat selanjutnya, ya, karena ada tambahan kata dan di situ. Ya, sudah pakai dan itu kalimat selanjutnya. Nah, jadi dalam satu kalimat kadang boleh lebih dari satu maf'ul bih, ya. Nah, contohnya nanti di fiil-fiil muta'addi. Ya, jadi fiil-fiil muta'addi itu apa? Fiil-fiil yang membutuhkan lebih dari satu objek. Ya, ya, misalkan kata albasa, ya, memakaikan pakaian atau memakaikan apa gitu ya. Muhammad memakaikan anaknya baju. Ada dua objek di situ, anaknya dan baju. Begitu juga kata ya atau memberikan. Ya, Muhammad memberikan pulpen kepada Zaid. Ya, jadi ada dua objek di situ. Ya, pulpen dan Zaid. Ya, begitu juga kata allama. Allama itu yang mengajarkan. Ya, allama itu yang mengajarkan, bisa dua di situ maf'ul bihnya. Ya, Muhammad mengajarkan Zaid fikih. Nah, berarti ada dua maf'ul bih, Zaid dan fikih. Baik. Ada juga nanti fi'il muta'addi yang dia memansubkan atau dia butuh kepada tiga objek, ya. Ada tiga maf'ul bihnya. Ya, misalkan antum bisa lihat di surat Al-Baqarah ayat 167. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasarat. Begitulah kami tunjukkan, kami perlihatkan kepada mereka.
Ya, Allah perlihatkan kepada mereka apa? A'malahum, amalan-amalan mereka hasaratin alaihim. Ya, menjadi sia-sia, amalan yang sia-sia. Ada 3 objeknya di sini. Ya, yang pertama mereka, yang kedua amalan mereka, yang ketiga sia-sia. Ya, menjadi hasarat, menjadi hal yang tak berguna. Ya, jadi menunjukkan, memperlihatkan. Misalkan dalam bahasa Indonesia begini. Muhammad menunjukkan kepada Zaid bahwasanya bid'ah itu haram. Nah, ada 3 objek di situ. Yang pertama Zaid, ya, kemudian bid'ah, kemudian haram, gitu ya. Ini hitungannya 3 di situ. Nah, itu menggunakan kata, ya, misalkan fiilnya aroyuri, misalkan memperlihatkan. Ya, Muhammad memperlihatkan baju, ya, kepada, ya, memperlihatkan Zaid bahwasanya baju itu bagus, ya, dan seterusnya. Nah, itu, ya, contohnya. Ya, contoh untuk fiil yang membutuhkan 3 maf'ul bihi. Nah, itu maksimalnya 3 ya. Nah, kemudian maf'ul bih itu bisa juga ternyata berbentuk masdar, masdar sharih ataupun masdar muawwal. Ya, apa itu masdar sharih, masdar muawwal? Insyaallah nanti kita akan bahas itu di video tersendiri. Jadi contohnya masdar sharih misalkan la'anallahul mukhannatsin. Ya. La'anallahul mukhannatsin. Ya, mukhannats itu, ya, artinya, ya, laki-laki yang menyerupai perempuan. La'anallahu al-mukhannatsin. Al-mukhannats itu, ya, dia berbentuk masdar, ya, sharih, ya, mazkur di kalam. Jadi masdar sharih itu dia ada di dalam kalam, ya, disebutkan. Ini loh masdarnya, gitu. Misalkan kita mengatakan, ya, ahabba Muhammadun al-qira'ata. Muhammad menyukai qira'ah. Qira'ah di situ masdar sharih namanya. Nah, tapi kalau kita ganti kalimatnya menjadi masdar muawwal, maka jadinya begini. Ahabba Muhammadun, ya, an yaqra'a, ya, ahabba Muhammadun an yaqra'a, atau uridu an aqra'a. Sama dengan itu mengatakan uridu al-qira'ah. Kalau uridul qira'ah itu masdar sharih, uridu an aqra'a itu masdar muawwal. Nah, ya, kemudian maf'ul bih itu kadang juga dihapus fiilnya. Ya, jadi boleh kita menghapus fiil dan maf'ul bihnya tetap, ya, tetap ada. Ya, tapi dengan syarat, ya, tidak terjadi kerancuan makna. Nah, nanti menghapus maf'ul bih itu masuk ke pembahasan igro namanya, ada pembahasan ikhtisos, ishtigol, dan yang lainnya. Misalkan di surat An-Nahl ayat 30, wa qila lil ladzina taqaw mada anzala rabbukum qalu khaira. Qalu khaira. Ya, jadi, ya, mereka mengatakan khaira, kebaikan. Ya, sebenarnya takdirnya adalah Allah menurunkan kebaikan, tapi kata menurunkannya dihapus karena sama-sama dipahami dari konteks kalimat sehingga tidak perlu disebutkan fiilnya, juga kalimatnya bisa dipahami dengan baik. Sama seperti kita mengatakan, ya, ya, apa yang kamu beli dari pasar? Ya, jawabannya apa? Roti. Ya, itu maf'ul bih. Mana kata kerjanya? Dihapus. Ya, lengkapnya bagaimana? Apa yang kamu beli dari pasar? Jawabannya saya membeli roti. Kata membelinya dihapus. Ya, disebutkan maf'ul bihnya saja. Dan itu diperbolehkan. Nah, wallahu taala alam.